puasa. Kawan kau tahu saya ini kita tugas akhir, kita semester akhir nih. Sekarang sudah tahu baik semester begini nih. Itu tadi. Liaran X dulu, tahan dulu liaran. Baik, kita orang tua telepon kita habis kapan nih? Habis kapan? Tanda tanya besar, malu dalam arti malu juga itu tuh. Kita duduk di kosa kalau kita kerja ini bareng kita wisuda ya. Saya mau ngomong sedikit. Tentang tahu saya tuh. Kita kan sama-sama fisik tuh. Kita sama fisik. Ini kita tuh sama-sama kayak kita. Itu sama-sama kayak kita. Kalau kuliah selama ini kau itu berapa tahun di dalam KMK? Saya masuk 4 tahun masuk 5. 4 tahun masuk 5. Banyak pengalaman tuh di dalam KMK. Sudah banyak pasti banyak. Kalau untuk pengalaman ya sudah dibilang sudah sedikit berpengalaman untuk berurusan dengan KMK. Maksudnya dalam arti berpengalaman kan dia bisa dari KMK ini kan kita bisa dapat satu atau 2 poin penting. Mungkin public speaking, bangun relasi, bagaimana kita belajar berorganisasi, termasuk kita belajar beragama juga, kita berdoa, ziarah, itu kan kegiatan rohani. Karena KMK kan organisasi keluarga dengan rohani juga. Iya. Organisasi Katolik tuh, bisa kan organisasi Katolik, langsung ke agama sih. Tidak, soalnya kan bukan jadi hal yang tabu lagi tuh, bukan jadi hal yang tabu untuk kita. Maksudnya KMK ini kan di satu sisi memberikan dampak yang paling positif, banyak positifnya. Banyak positif dalam arti yang kita yang dulunya yang dulu kita SMA ini kan hancur balok sembarang, bisa minum sembarang. Tapi tiba-tiba kita masuk ke MK ini ada suatu perubahan begitu yang terjadi dalam kita diri sendiri. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri, misalnya kita masih bergaul dengan rokok, minum. Iya. Tapi di sisi lain kita belajar banyak. Tentang ada hal-hal baik yang kita bisa ambil. Ada hal baik. Yang saya bisa lihat itu tadi cara pimpin rapat itu paling. Bagaimana kita di situ kan kita diajar bagaimana kita belajar untuk berorganisasi kan. Kita dalam organisasi pasti ada rapat, debat, kita diskusi kan, pasti itu di situ diajarkan. Habis tambah lagi kemudian kan kegiatan rohani, pendalaman iman, itu kan perlu juga tuh. Kita ziarah apa kita kan. Sebelumnya kan kita mungkin tidak ada terpikirkan untuk buat itu tuh. Kita datang kuliah kan pertama kita tujuan memang untuk kuliah. Sampai sini kita karena kenal dengan organisasi, kita masuk, mungkin ada yang masuk ikut teman atau masuk ada tujuan ada untuk pacar juga. Tapi masuk setelah di dalam kita diarahkan. Gimana kita punya perilaku sampai kita punya cara berbicara sih diarahkan di situ. Betul. Apalagi kan banyak pengalaman yang terjadi tuh. Banyak pengalaman terjadi dalam kita perkuliahan ini kan. Di satu sisi dengan terbantunya kita masuk di organisasi KMK begini kan ada dampak positifnya yang bisa menunjang. Istilahnya bisa backup kita permasalahan yang terjadi dalam kita perkuliahan tuh. Mungkin ya saya bisa ambil salah satu contohnya, mungkin ketika kita ujian seminar atau apa kan, istilahnya kan di satu sisi kan kita melatih kita public speaking. Kita melatih kita public speaking untuk berbicara depan dosen. Dan itu kita sudah latih. Itu yang maksudnya poin-poin penting yang berpengaruh penting dalam kita punya perkuliahan. Habis dari kegiatan rohani, pendalaman iman, karena perlu itu perlu pendalaman iman itu perlu sekali. Karena kita pendalaman iman juga bukan saja kita berdoa, kita ada kemah kerja mahasiswa. Itu kan kita turun ke daerah-daerah, itu biasanya kita bisa 1 minggu. Di sana kan kita bertemu langsung dengan masyarakat. Di masyarakat itu bisa saja kita menjawab soal kesulitannya mereka. Kita belajar bagaimana kalau dalam urusan ini dalam beragama, kita bagaimana kita belajar mereka budaya mereka di sana. Pas bulan Rosario apakah mereka jalankan 2 Rosario atau mereka dalam minggu-minggu sebelum menjelang Paskah mereka jalankan ini proses Jumat Agung. Itu kan kita semua kita ikut ambil bagian dalam situ. Betul. Karena yang salah satu contoh nyata itu yang kegiatan apa? Rohani, kegiatan apa sih? Sebelum agak ini familiar dengan pikiran. Yang dilartukan. Itu prosesi Jumat. Prosesi. Itu kan kita sering turun ke sana, cuma kendala tahun lalu itu
pas COVID. Iya. Itu kan sudah terbentuk panitia, tinggal eksekusi kegiatan, cuma kandasnya waktu pandemi lalu untuk ditutup. Iya. Biasanya kita turun ke sana tuh kita ambilnya pas sebelum Kamis Putih Jumat Agung itu kita sudah ada di sana, karena selain kita untuk bertemu dengan masyarakat, kita juga sebagai orang Katolik kita punya suatu kewajiban juga untuk ikut dalam situ. Jadi kita ke sana juga tidak serta merta kita turun, tidak. Kita ada persiapan sendiri. Terus kita juga cari tahu dulu di jaring sosial media seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan di sana, itu harus kita cari tahu. Maksud situasi di sana seperti apa, kita juga harus cari tahu. Dan media sosial juga berpengaruh penting. Dan harus kita cari tahu ini. Bisa mau bilang ini lagi, kita ini kan dalam situasi COVID juga. Ya, yang berapa minggu lalu kan kita gereja online. Istilahnya kita prediksi online, ibarat online itu. Ibarat online, dan bisa saya bilang, kita ini kan istilahnya kaum milenial. Kita kan mengikuti perkembangan teknologi itu. Jadi kalau saya kadang saya sendiri, saya bukan mendalami iman sih, tapi maksudnya saya biasa nonton YouTube, dengar lagu rohani, atau dengar ini khotbah dari banyak, dari pendeta, dari romo. Itu istilahnya kan memang mungkin karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita dengar langsung tuh. Istilahnya kan mereka sampaikan langsung kena ke kita tuh. Masih kayak romo pas romo pas hari Minggu kan dia beri khotbah untuk kita. Dia kasih homili. Kasih homili untuk kita. Tapi karena situasi dan kondisi yang memaksa, kita juga ya bisa dibilang kita juga mendalami iman lewat online begini. Kalau lewat online saya setuju juga, karena memang kita dibatasi untuk berkumpul. Meskipun kita datang untuk berdoa, tapi kita dibatasi karena pemerintah juga punya tanggung jawab tersendiri. Kalau kita berkumpul dan berdoa tidak salah juga, tapi kalau kita terjangkit oleh beberapa yang terinfeksi kan, yang sulitnya juga pemerintah. Tapi yang saya sayangkan tuh ketika ibadat online suasana misalnya kita tidak rasa. Dia dampak yang kita paling rasa tuh ketika kita ikuti perayaan Eukaristik, kita tidak bisa lebih konsen, karena ketika kita ikut beda dengan di gereja pasti ibadahnya lebih tenang kan. Kalau di luar kan kita masih ada motor semua, jadi kita rasa kayak terbatas. Tidak terlalu konsentrasi, memang tidak konsentrasi betul ikuti ini perayaan Eukaristik. Habis saya juga sempat saya baru buka YouTube, bukan artis, dia kayak YouTubers, komedian lah hitungan, komika. Ini yang siapa nih? Coki Pardede. Dia ini kan baru kan kena kasus narkoba. Jadi sudah, saya ini buka YouTube terus saya nonton ini podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi waktu itu kan Deddy Corbuzier undang dia sahabat Tretan Muslim sama manajernya, terus sama pendeta Yeri. Waktu itu saya ini tidak terpikirkan untuk apa? Maksudnya pendeta Yeri itu ada dia duduk di situ tuh, dia ada pengaruh apa begitu kan? Tidak, saya tidak berpikiran maksudnya dia nanti akan berbicara tuh. Saya tidak pikirkan maksudnya dia ini kan tidak pernah maksudnya bersama-sama dengan ini Coki kan, saya biasa kan ikuti mereka tuh. Padahal saya dengar mereka sudah mulai bicara apa kiri kanan. Padahal pendeta Yeri ini juga salah satu orang yang maksudnya membantu proses pemulihan Coki Pardede. Mulai dari pendalaman iman, tapi kan Coki Pardede itu kan ya bisa dibilang dia ateis, itu kan dia ateis. Jadi di satu sisi kan memang mungkin pendeta Yeri mungkin dia tidak sebarkan dia punya ajaran agama ke Coki Pardede. Mungkin yang istilahnya dia memberikan homili, tahu bahasanya, memberikan peneguhan ke ini Coki Pardede untuk cepat-cepat berubah dan cepat-cepat kembali pulih tuh. Karena bukan ngomong apa, maksudnya kekuatan dari orang-orang yang seperti mereka yang istilahnya lebih memahami agama ini kan bisa memberikan dampak yang jauh lebih bagus untuk kita, jauh lebih positif untuk kita punya perubahan hidup, mulai dari pola hidup. Kita memang pola hidup, tapi kalau Coki ini kan mulai dari pola dia punya istirahat, berhenti, mulai dari rokok atau apa begitu. Mungkin dia terlalu bisa perokok atau apa, saya tidak tahu sih narkoba ini seperti apa. Kita kan sama-sama orang awal dan tidak tahu ini latar belakang dia sampai terjangkit narkoba ini karena apa atau apa.
habis kemudian ini banyak tuh yang di media-media sosial ya, kayak pendeta siapa gitu itu tuh yang agak familiar di saat muka di saat kalau buka YouTube tuh dia agak familiar pendeta itu kan dia ya kita kan Kristiani tuh kita kan Kristiani kita memang beda agama dari mereka tapi istilahnya mereka punya pembahasan apa kiri kanan kan hampir mirip-mirip dan mirip dari kita dan itu kan memberikan dampak mulai dari kita punya perubahan hati mungkin perubahan kita jasmani maupun rohani itu istilahnya langsung berubah. Kalau pendapat saya tentang pendeta Yeri ya, kalau dari saya setuju dengan dia betul-betul seorang pendeta, dia menjalankan begitu betul kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus waktu itu kan dia bergaul bersama dengan bukan orang-orang baik, dia tidak pernah bergaul dengan baik, dia duduk bersama dengan minta maaf pelacur, pencuri, habis itu dengan pemungut biaya cukai. Berarti itu orang-orang sebenarnya waktu zaman itu kan kita tahu sih mereka tuh kan bekerjanya tidak selalu bekerja bersih, apalagi pelacur sama pencuri. Tapi dia begitu dekat dengan mereka sampai mereka tuh tertarik dan terpanggil untuk jadi muridnya dia. Nah, begitu juga dengan pendeta, saya rasa senang sekali karena dia betul-betul menjalankan agama apa yang dia yakini. Dia betul-betul membawa diri bahwa dia butuh ada seseorang yang harus diselamatkan. Dan baiknya dia tidak menjual. Dia tidak menjual. Dia menjual agamanya untuk mendekati ini orang. Saya senang sekali karena ada di sekian banyak kehidupan sekarang kita tidak bisa tipu begitu banyak orang yang menjual agama. Tapi ada dia yang melalui media seperti ini, media internet, baik YouTube atau apapun itu, media sosial. Dia tidak terang-terangan, tapi dia memberikan kabar baik. Itu juga saya rasa itu sebagai sebuah pelajaran untuk kita bisa bilang pemuka agama yang lain bahwa semua orang tuh dosa apapun dia pantas untuk diselamatkan. Terima kasih banyak untuk 1-2 tukar pikiran kita yang cukup menarik untuk ini malam. Sip. Sukses tugas.